Masih dengan setting yang sama, baju yang sama, makeup yang sama, look yang sama. Karena we're actually busy ya. We're actually pretty busy. We're actually pretty busy, guys. Iya. Jadi kita lumayan occupied kalau sehari-hari. So, jadi kita memaksimalkan waktu yang saat ada. ini gitu. Jadi untuk tag 2 episode, 2 topik. Jadi kayak gak akan heran kalau misalkan di episode berikutnya pun kita ada 2 episode yang bajunya sama. Karena kita tag-nya setelah kerja gitu, setelah kerja dari beberapa hari sekali, beberapa minggu sekali rentang waktunya. Iya tadi cukup sibuk gitu, jadi ngeteknya Yeah. Okay, we're back. Anyway, We're best conversation. Aduh, sorry aku nyentuh ini jadi pasti suaranya terasa. Okay, anyway, we're best conversation happen after 4. Meskipun sekarang udah bukan jam 4 sore, tapi ya nggak apa-apa. Tapi ini adalah salah satu obrolan yang sempat kita obrolin tepat setelah jam 4 sore. Betul. Apa itu? Organic and versus unorganic. Apa itu organic and unorganic? Maksudnya apa? Konteksnya apa dulu nih? Organic, unorganic. Pendekatan kan? Love? Ya. What do you think? Iya, mungkin topik ini tuh lebih ngarah ke konteksnya tentang relationship. Betul. Kenapa kita milih topik ini? Karena kita tuh udah sering banget ngobrolin tentang our love story gitu. Terus ternyata kita nemuin lah satu keunikan yang mana ternyata cara kita membangun hubungan gitu ya, pendekatannya beda banget ternyata. Kalau aku sisi yang organik, kalau yang Kak Ageng sisinya unorganic. Terus kita tuh sama-sama kayak oke, nanti kita akan ceritain tentang itu. Oke. Jadi ya latar belakangnya karena itu. Kenapa memilih organic dan unorganic, dan kayaknya kayak menarik gitu karena ada 2 sisi di sini yang mengalami 2 hal yang berbeda, dan kayaknya lucu gitu kalau misalkan kita obrolin sekarang. Well, oke. Kan Kageng versi yang unorganic. Kenapa gitu? Menganut. Maksudnya gak apa-apa gitu. Oke, karena kan zaman sekarang tuh wah, ini banget ya, virtual social media gitu. Jadi kayak itu tuh relate banget sama banyak orang gitu. Dan nanti pun aku akan cerita gitu kenapa aku masih gak relate untuk nyoba yang versi unorganiknya. Tapi kalau dari Kak Ageng sendiri gitu kenapa? Oke, kalau dari aku tuh bukan yang pro, bukan yang pro dan kontra atau sama organik dan unorganik sih sebenarnya. Cuman lebih ke emang aku lebih banyak menghabiskan waktunya di unorganic meeting gitu sama lawan jenis gitu ya, sama laki-laki. Dan kenapa? Sebenarnya apa ya, lebih ke akunya aja sih. Aku tuh kayak sulit, kayak aku sama orang aja tuh sebenarnya siapapun itu ya, terlepas laki-laki atau perempuan, agak sulit untuk building connection. Yes, gitu di real life ya. Mungkin entah itu karena akunya yang overthinking, pemalu atau gimana gitu ya, atau nggak pede. Gitu sih. Jadi kayak lebih ke lebih ke agak sulit sebenarnya kalau real life. Dan apa ya, dan aku tuh kayak ngerasa kalau real life, kalau organic meeting, I love the idea of organic meeting gitu ya. Tapi sejauh ini aku tuh selalu berpandangan orang tuh nggak interest sama aku. Iya, dan gimana ya? Karena aku pernah dapat
dari temen laki-laki gitu, dari temen cowokku. Dia tuh bilang gini, Nov, kamu tuh ini ya agak intimidating gitu. Oh, I see. Iya, temen cowokku tuh bilang gitu kayak, kamu tuh sebenarnya menarik, cuman agak intimidating. Dan I take intimidating as in apa ya, sesuatu hal negatif. Jadi mungkin orang ngeliat aku, apalagi laki-laki, itu agak, aku nggak ngerti juga Ki, intimidating itu dari sebelah mana. Kayak maksudnya intimidating yang lebih ke karena aku jutek. Well, I was born with this face. I was born resting bitch face gitu. Oke. Gitu kan. Dan aku nggak ngerti gitu si intimidating itu di mana. Kalaupun karena jutek ya mungkin yes. Nggak ke laki, nggak ke perempuan, ke semua orang. Nggak, aku kayak gitu. Kalaupun intimidating karena kelihatan lebih lebih wow, kayak enggak juga gitu. Dan I see. Ya itu lebih ini aja sih, lebih ke vibes, ke aura yang aku keluarin. Karena sebenarnya bisa jadi dua sisi ya. Terlihat intimidating tuh, well, bisa baik dan bisa buruk juga. Karena aku pernah baca di sebuah komen TikTok, kalau perempuan terlihat intimidating, itu sebenarnya kayak kayak mungkin lawan jenis ngelihatnya kayak and that's why nggak ada yang berani deketin. Yes, ngerti. Dan karena aku pernah dapet pesan kayak gitu langsung dari temen cowokku, mungkin pada saat itu aku nerimanya, aku belum mature enough to think about that gitu. Kayak kamu mikir aku intimidating, kayak ya udah. Tapi semakin aku dewasa, semakin dipikir gitu ya. Oh, dia dulu pernah bilang kayak gini, and it actually affects my dating life in real life. Bahkan nggak di ini aja sih, nggak di real life aja, ada percakapan virtual sama orang gitu ya. Kita sempat video call gitu, dan he actually told me I was pretty intimidating. Sama tanya. Virtual gitu kayak. Karena kalau misalkan organik kan dia rasanya tumbuh karena sering bertemu, pelan-pelan gitu. Sementara Kageng sendiri awalnya udah dapat pesan kayak gitu dari yang kamu tuh kalau ketemu tuh intimidating banget, jadi menarik duluan. Jadi orang tuh kayak mikirnya dia hard to approach gitu. Dia tuh dia nggak approachable banget orangnya gitu. Oh itu, maksudnya aku juga baru tahu ternyata latar belakang dari kenapa Kageng sering ngejalanin pattern yang sama gitu ya, yang anorganik. Gara-gara itu ternyata, maksudnya ada pemicunya gitu, ada triggernya, nggak semata-mata kayak hopeless romantic, nggak semata-mata kayak udah malas aku pengen nyobain deh sama yang ini, aku pengen nyobain aja deh iseng-iseng doang. Enggak, ternyata ya. Mungkin di beberapa konteks, kalau misalnya aku terlihat intimidating karena mungkin dia pengetahuannya luas, kayak itu sih I can take it, tapi there's something about being intimidated. Tapi dia nggak ngejelasin gitu intimidatingnya kayak gimana, dan Kageng juga nggak nanya gitu, maksudnya intimidating maksudnya yang kamu maksud kayak gimana gitu. Dan terus aku juga pernah baca buku, aku lupa bukunya dari siapa, pokoknya judulnya tuh How to Not Die Alone. Jadi dia di situ dijelasin kalau zaman sekarang tuh dating life benar-benar banyak banget optionnya. Jadi nggak cuman dari organic meeting gitu, nggak cuman dari yang kita slow burn dari pertemuan pertama terus jadi sering ketemu. Banyak banget opsinya, dan salah satunya mungkin kenapa aku lebih sering pakai yang anorganik, karena ya I'm trying to put myself out there. There's nothing about me to be proud of at that moment gitu. Jadi kayak gitu. Mungkin sebenarnya ada juga orang yang interest, kayak gini aja ya, contoh kecil. Aku dapat info dari temen aku aja sih. Jadi dulu waktu zaman magang, kita tuh kayak magang bareng-bareng gitu kan. Jadi tiap pagi kita tuh sering saling nunggu buat
naik busway gitu. Kita saling nunggu busway selama sebulan tuh kayak gitu terus ritmenya gitu kan. Sampai pas magangnya udah selesai, aku tuh punya teman deket kan di kuliah, terus dia bilang, kamu tahu nggak sih dulu tuh si A tuh naksir tau sama kamu. Masa sih? Iya, cuma kenapa tuh kayak ini aja, kayak maksudnya kayak biasa aja gitu. Ya nggak tahu, tapi jadi si temen deket aku itu emang sekelas, jadi punya pacarnya sekelas sama si beliau yang bareng itu kan. Nggak tahu kata si ini ya suka gitu, naksir sama kamu. Oh iya, aku baru tahu. Nah, kelihatannya biasa aja. Nggak tahu ya, bilangnya sih kayak gitu. Jadi dari situ aja kayak, oh ternyata cuman, ya ada aja gitu yang interest. Cuman nggak udah sebatas itu aja, nggak menindaklanjuti. Nah, menindaklanjutinya itu kan banyak banget ya faktor pertimbangannya dari dia. Either kenapa dianya nggak ini juga, either mungkin kayak cuman oh ya udah suka aja dan aku nggak mau lanjut, atau mungkin ngelihat akunya yang itu tadi hard to approach itu, enggak deh gitu. Makanya kenapa memilih untuk anorganik, karena Kak Ageng merasa secara anorganik orangnya kan random ya, strangers. Jadi Kak Ageng bisa lebih menunjukkan apa yang ingin Kak Ageng tunjukkan. Kalau misalkan di real life kan kayak orang udah nangkep duluan yang aneh-anehnya gitu, yang ya tadi intimidating segala macam. Tapi kalau anorganik orangnya strangers, random, apapun itu, mereka hanya melihat apa yang ingin Kak Ageng lihat kan. Gitu. Jadi justru itu yang bisa connect-nya di situ. I get it. Ya karena tadi sih lebih ke banyak opsi. Kalau zaman sekarang tuh dating banyak opsi dan I choose that gitu. Jadi I'm choosing to just put myself out there at this point. Kalau mengandalkan organic meeting dengan lingkungan aku yang sebenarnya nggak luas-luas banget, terus dengan lingkungan pertemanan yang itu lagi. Iya, teman-teman aku juga kebanyakan cewek juga gitu. Jadi kayak change-nya untuk dapetin momen organik tuh kayaknya sulit gitu. Meskipun ada ya kayak dikenalin atau cuman tetap ya. I'm choosing that gitu. Iya. Tapi kalau ini gak sih? Kalau aku sebagai penganut enggak deh, aku sih aliran emang enggak yang selama ini terbiasa dengan pendekatannya kayak gitu. Aku selalu bingung gitu, gimana orang bisa menumbuhkan rasa itu, entah rasa yang dimaksud itu entah rasa lebih ke romantis atau lebih ke interest aja, ke orang yang bahkan belum pernah kita temuin, kok bisa gitu sampai, karena kan cuma dari texting, dari typing gitu, kita bisa aja kena jebakan Batman gitu, tapi kok bisa rasa itu tumbuh dengan sendirinya yang sampai kayak I think he's the one gitu. Kok bisa sampai merasa kayak gitu bahkan orangnya tuh nggak pernah ngeliat in person gitu. Kalau aku sebenarnya kalau aku kilas balik lagi ya Ki, kenapa aku bisa ada di tahap itu, jujur aja hubungan aku sama diri aku sendirinya aja belum secure. Jadi aku apa ya? Jadi aku nyari safety itu ke orang lain, nyari kesecurean itu ke orang lain, nyari kesenangan itu ke orang lain juga. Dan ya zaman sekarang, dating zaman sekarang gitu. Cowok-cowok di dating apps mana sih yang gak love bombing gitu? Gak ada. Semuanya pasti kayak gitu. Dan aku nggak ngelihat ini tuh jadi jelek ke cowoknya ya. Tapi lebih ke thank God I find myself gitu. Lebih ke kayak kemarin di 2024 I'm sad. I will hear it. Ya ketemu cowok gitu kan. Ketemu cowok kurang intens, kurang lebih selama 4 bulan video call, panjang. Betul. Dan rasa itu tumbuh karena dari rutinitas. Aku menemukan poinnya dari rutinitas. Betul, dari rutinitas. Terus dari hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah aku rasain, kayak sensasi yang nggak pernah aku rasain sebelumnya gitu. I see. Dan dari pertemuan itu sebetulnya aku jadi belajar banyak sih tentang aku. Jadi lebih ke berkaca diri aja kayak, oh
kenapa aku sampai nangis ini, sampai hancur ini, kayaknya memang bukan ini tuh, semua ini tuh bukan lagi tentang hubungan aku sama dia, tapi lebih ke aku sama aku gitu. Wow, it's deep bro, it's really deep. That's what I feel gitu. That's what kayak lebih ke, oh kenapa aku kayak gini, kayaknya emang harus sama diri sendiri dulu. Karena jujur aja, I'm a girl with daddy issues. The way I was brought up, cara aku dibesarkan, cara sosok itu hadir tuh mungkin jadi apa ya, jadi mempengaruhi dating life aku gitu, dan cara pandang aku ngeliat laki-laki gitu. Gitu sih. Oh my god. Tapi bisa nggak sih kayak menemukan itu tadi yang kata aku bilang, oh he's the one. Bisa nggak sih kalau secara virtual bisa menangkap? Kayaknya feminine intuition aja nggak sih? Nyanyi dulu gimana? Enggak. Aku nggak bisa jawab karena aku juga belum ketemu. Oh belum ketemu sekarang. Oke. Maksud Anda apa? Enggak, takutnya bisa aja. Kan ada tuh kayak banyak banget ya kita, oh udah jangan aneh lagi lah. Pokoknya orang-orang tuh udah ada yang nikah dari dating app. Terus kok bisa sampai yang, getting real gitu loh. Sampai yang beneran ketemu jadinya. Terus kayak jadi diseriusin gitu. Karena aku belum ada di at that point. Jadi aku nggak tahu sebenarnya gitu ya gimana. Tahu he's the one. Bahkan ada aja orang yang terjebak 2 minggu chatting, kasih love bombing, gila juga kan, move on-nya bertahun-tahun tuh cuman 2 minggu gitu. Bener lagi, ya kan? Bener lagi, ada yang kayak gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Entah karena cewek-cewek tuh selalu membuat imajinasi sendiri, ya, atau ya gitu. Ya nggak tahu lah, soalnya kan aku juga pernah baca lagi kayak cewek tuh kalau misalkan lagi suka sama orang, suka mengisi kekosongan itu tuh dengan banyak cerita, dengan 1001 cerita. Bahkan itu tuh sebenarnya sukanya tuh bukan sama orangnya, tapi sama imajinasinya sendiri gitu, imajinasi yang dibuat. Ya aku suka kalau nanti kita tuh bakal painting date bareng. Aku tuh suka banget kalau nanti tuh kita bakal ngerencanain lamaran bareng misalkan. Kita tuh ceritanya sama imajinasi yang kita buat sendiri, skenario yang kita buat sendiri. Jadi sebenarnya kita nggak suka-suka banget sama orangnya, gitu. Tapi lebih suka sama versi yang kita bikin sendiri. Makanya ketika orang itu nggak sesuai sama apa yang kita pikirin, kita kecewa karena kita sendiri. Iya, kita sendiri yang malah kayak gitu. Dan sebenarnya for the record, aku tuh kalau dating life aku nggak punya banyak history dan nggak punya banyak pengalaman sih sebenarnya kalau untuk dating life. Aku cuman pernah pacaran sekali dalam hidupku. Once in a lifetime. Once, yes. Itu organik waktu itu? Organik karena itu SMA. Oh iya. Dan kalau diinget jujur agak malu karena barbar juga akunya gitu. Cegel mampus. Dan ya udah pada saat itu emang kayak akunya cegil, terus kayak nggak tahu gimana caranya karena pertama kali gitu kan. Tambah teman-teman aku juga cegil, jadi cegilnya tuh nggak ada yang nge-stop ya, jadi nggak ada yang nge-kontrol itu. Bahkan teman-teman aku juga gas gitu. Jadi itu tahun berapa by the way? 2015 2014 kayaknya. Iya, no wonder. Soalnya kan kalau aku ngerasa sekarang tuh standar hubungan tuh ribet banget. Banyak banget yang harus diikutin di TikTok Reels, kayak banyak banget. Makanya harus jangan jadiin itu semua standar kamu, itu hanya standar sosial yang orang-orang buat aja. Jadi sebenarnya mungkin aku juga penganut yang just go for it gitu. Tapi karena gara-gara nonton, jadi kan masuk terstimulasi ya. Betul, masuk ke alam bawah sadar ya. Sebenarnya nggak perlu seribet itu juga gitu. Bener banget. Tuh. Iya bener, karena aku ngerasa menurut aku ya cinta tuh harusnya mudah gitu. Love is easy harusnya gitu, nggak harus dibuat ribet kayak gitu. Nggak yang harus kalau kamu terlalu ini tuh kelihatannya kayak gini, kamu terlalu itu sampai aku nggak perlu didikte untuk soal cinta karena aku ngerasa aku udah dewasa, udah cukup dewasa, aku udah tahu gitu. Mungkin
standar TikTok yang dibuat itu tuh karena cerita mereka sendiri yang ngebuat itu gitu. Tapi kan cerita itu berbeda dengan ceritaku, orang yang denganku beda dengan orangnya itu. Maksudnya karakter orang juga kan beda-beda juga. Betul, terus jadi banyak banget kan. Trauma orang beda-beda. Luka orang juga beda-beda. Orang. Betul. Isu beda-beda. Kamu sama aku beda. Jadi nggak bisa treatment semua koneksi sama manusia itu kayak jadi gitu, kayak gitu. Kamu gak boleh cegelnya gimana dulu gitu. Sebenarnya kadang itu kebanyakan kayak ngelawan diri kita sendiri gitu karena that's not us gitu. That's not me at all gitu. Oh, kamu tipe yang cegil? Enggak. Jujur. Gimana ya jawabnya? Kalau aku lambat laun, aku udah ngerasanya kayak aku nggak tahu sih disebutnya cegil atau enggak. Cuman aku tuh kayak pengen orang yang mungkin suka sama aku atau enggak aku yang malah lagi suka sama orang tersebut, aku tuh harus ngasih sinyal gitu loh kayak supaya dia notice gitu, kayak kalau ibaratkan dari city view tuh dari kejauhan aku tuh nyalain lampu cuman berapa detik gitu. Oh iya ada dia, oh iya dia juga ternyata mungkin ada hal yang sama. Aku tuh kayak gitu, jadi aku suka ngasih sinyal di awal terus tapi habis itu lama enggak terus lama enggak gitu. Jadi kayak nggak tahu disebutnya cegil atau enggak, tapi sengawa lagi apa-apa. Tapi aku ngasih sinyal itu ke orang biar masa sih aku suka sama orang itu tapi udah diam aja. Aku suka kamu tapi kayak aku nunggu kamu aja deh. Aku nggak bisa. Aku juga pengen ngobrol sama kamu. Aku juga pengen ada ketemu sama kamu. Aku juga pengen ada gitu loh. Iya, menurutku tuh nggak cegil sih. Benar. Cegil tuh itu hal normal. Iya. Menurut aku ya tahap cegil tuh yang udah level cegil itu yang udah jelas-jelas dia nggak mau tapi kamu masih ngejar. Nah, betul. Aku untungnya nggak pernah kayak gitu. Maksudnya kayak orangnya nggak mau terus aku... kita yang normal-normal aja lah yang normal-normal aja yang bisa ngeredain overthinking aja lah gitu. Jangan nambahin pikiran kalau bisa. Betul. Karena prinsipku sama kayak yang tadi sebelumnya di episode sebelumnya, kayak just go for it. Right? Coba dulu. Kalau misalkan semua itu teori gampang banget diucapin. Tapi waktu dilakuin tuh kayak susah. Emang banyak banget ternyata banyak banget yang harus di breakdown tau. Gak sesederhana itu ternyata kalau untuk express our feelings to lawan jenis gitu yang kita suka tuh gak sesederhana itu, karena itu ngelibatin perasaan kan. Otak tuh bisa banget ngomong kayak gitu, tapi kayak our feelings, our emotional. Iya, ini sama ini tuh wah susah banget sih. Berantem kayak kalau aku nggak pernah sinkron sama aku juga nggak pernah sih. Karena kalau buat aku kayak oke, logic gitu ya udah gitu. Tapi kalau udah tentang perasaan kan itu banyak ya. Bisa dari itu tadi trauma, dari isu, dari banyak hal. Itu banyak banget faktornya gitu kalau when it comes to feeling menurut aku gitu. Iya, karena sebenarnya Kak, semua orang nih ya, semua orang di dunia ini tuh sebenarnya udah tahu mereka harus ngapain. Oh, aku nggak dibales dari 5 minggu sama orang ini, aku tuh tahu harus ngapain, ya udahlah lepas aja gitu. Semua orang tuh tahu gitu do on and don'ts-nya kalau lagi ada di relationship sama orang tuh tahu. Cuman kita juga perlu dikasih makan egonya gitu. Jadi aku harus lepas aja nih. Jangan dong. Gak juga kayak gitu. Ya gara-gara standar sih aku standar TikTok, Reels apa segala macam kayak yang bikin seribet gini ternyata. Ya aku udah capek banget sih. Aku udah capek banget didikte sama akun-akun yang lewat gitu. Dating coach lah apa segala macam. Iya gitu. 5 hal yang membuat lelaki tidak tertarik kepadamu. Bullshit. Bullshit. Tapi apa ya? Sebetulnya aku masih nontonin konten-konten kayak gitu selama as long as konten itu tuh bikin empower aku gitu. Nggak bikin aku sebagai perempuan tuh ngerasa rendah diri, malah makin kayak gitu. Kita sebagai perempuan harus berdaya teman-teman. Berdaya. Betul. Tapi aku dari semua hal yang aku lihat di sosial media, ada satu
yang bisa banget aku terima. Kamu kamu bisa menyadari orang itu tepat untuk kamu ketika kamu bisa nemuin diri kamu sendiri, bisa jatuh cinta sama diri kamu sendiri saat kamu cinta sama orang itu. Terus kayak aku ngalamin soalnya gitu, aku suka sama orang, terus ternyata kehadiran orang itu yang bikin ternyata aku ngedalamin banyak hal yang tentang diriku sendiri, yang bahkan ternyata aku jadi jauh lebih suka sama diri aku, ternyata lebih jatuh cinta sama diri aku sendiri. Aku belakangan ini, maksudnya aku menyadari itu. Are you crying? No. What do you mean I'm crying? Kenapa berkaca-kaca? Jujur enggak? Oh, enggak. Jujur enggak? Pikirin enggak aku. Guys. Oke, kira aku cukup menyentuh. Oke. Gitu. Jadi kayak itu sih satu kalimat itu, aku ngeliat itu di Reels Instagram, terus kayak oh iya benar. Aku nemuin orang yang tepat tuh ketika aku ternyata bisa nemuin hal yang belum pernah aku temuin di diri aku sebelumnya. Terus aku temuin saat aku cinta atau suka sama orang itu gitu. Tapi emang sih kayak the love that we have to find first is within ourselves. Demi apapun ya. Karena aku juga pernah lost myself gitu ketika ada di satu hubungan yang ternyata sparks aku tuh hilang banget, aura aku tuh hilang banget. Katanya aku udah sering dengar sih yang katanya tubuh tuh yang paling pertama tahu kalau misalkan kita ada di hubungan yang salah. Pada saat itu aku break out parah waktu di hubungan satu ini tuh. Terus kayak berat badanku bertambah, aura aku jadi jelek lah kata orang-orang gitu. Betul, ternyata emang di situ tuh aku stressful parah. Ketika lepas dari hubungan itu, wow, I'm so shining. Tapi bener, aku setuju banget sama kalimat itu. Reaksi tubuh kita tuh apa menggambarkan sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Jadi sebelum perasaan dan otak kita tahu reaksi, tubuh itu yang paling ngerti duluan gitu, ngasih sinyal. Iya, aku percaya itu sih. Aku salah satu orang yang percaya itu. Aku juga. Jadi ketika ada jangan kan di sebuah hubungan gitu ya, in a situation aja, bener, right? Betul. Tapi ya kadang memang ya tubuh kita ngasih sinyal kayak oh this is not good for us. Mungkin di sebuah lingkungan, in situation, tubuh kita tuh udah ngasih sinyal itu. Oke, sekarang aku mau ngejelasin tentang yang organik. Ya. Oh, dari kamu kenapa organik banget anaknya? Kamu nggak mau coba kah? Kayak kan sekarang tuh dating life is zaman sekarang. Iya, aku udah banyak itu semua. Opsinya. Kamu punya pilihan banyak banget, mau di aplikasi A, B, C, D. Iya. And you can put yourself out there. Kayak misalkan itu salah satu, maksudnya di agama kita aja kan bilang ya usahakan, dan menurut aku itu salah satu usahanya kayak gitu juga gitu, and it's not wrong. Why? Iya. Why stick with organic? Aku nggak berpikiran itu wrong sih sebenarnya. Cuman kayak aku tuh nggak tahu pernah nyoba nggak ya? Enggak sih kayaknya. Iya deh kayaknya enggak. Paling kayak Liner B tau nggak sih? Iya tahu. Liner B, terus kayak pernah ada yang chat gitu kan, terus kayak aduh aku nggak bisa, aku tidak bisa merasakan sparks itu loh, maksudnya dari yang aku tahu nggak mungkin nggak seinstan. It's not actually a dating app. Maybe you should try out like a real dating app. Bumble. Karena mungkin kamu belum nyoba itu, jadi kamu nggak tahu. Iya sih. Seberapa banyak opsi yang sebenarnya kamu punya di luar sana. Iya, tapi kayak aku tuh nggak bisa yang kayak meluangkan energiku, meluangkan waktuku. Tapi emang yang agak draining sih, jujur. Iya kan, orang yang belum aku kenal yang menuntut harus dikabari, kan itu secara langsung rutinitasnya di situ. Kalau kamu main dating apps, you just do it for fun. You just do it everything for fun. Iya. In life, doing this podcast for fun, doing work for fun. Yeah, but about love, it's not just for fun for me. It's karena kalau feeling involved. Iya, tapi karena kan kalau cinta tuh ya itu tadi, aku akan kalau aku udah memulai satu hubungan ya sama orang, kayak sama cowok, nggak bisa. Aku tuh selalu fokus. Iya, aku tuh kayak put so much energy, put so much my feelings, my heart, and aku nggak bisa yang just for fun gitu Kak. Makanya gitu kayak aku kalau misalnya stick satu orang itu terus. Berarti case-nya nih, kalau kamu udah ada di posisi aku sekarang dengan cerita-cerita
aku yang kayak gitu. Kamu di posisi sekarang, kamu suka sama beliau, bakal ke dia terus meskipun nggak ngapa-ngapain gitu. Meskipun Maksudnya ke dia terus gimana maksudnya? Coba posisiin kamu sekarang di posisi aku. Ya. Sama. Ya. Oke. And then? Bakal terus ke dia gitu. Enggak nyari yang lain gitu. Kayak maksudnya, stalk, terus kayak nungguin kabar, terus kayak kayaknya enggak deh gitu. Soalnya itu terlalu parah sih kalau itu. What do you mean parah? Elaborate please. Komunikasi terakhirnya kapan? Maksudnya enggak inkonsisten kan? Maksudnya inkonsisten, jadi kayak maybe. Oh, aku pernah enggak deh. Gak jadi. Gak jadi. Kebiasaan emang Aski tuh selalu kayak gitu. Gak jadi. Oke. Gak mau harus jadi. Kayak orang kan, ada temanku yang bilang kayak, jangan satu orang lah kalau masih lagi dekat sama. Iya. Dekat apa? Bisa 2, bisa 3, cari aja sebanyak-banyaknya. Aku tuh gak bisa, Kak. Aku tuh kayak harus yang udah mulai nih sama orang ini, udah konsisten berapa hari chat, berapa minggu chat, berapa bulan chat gitu ya, misalkan. Adalah kekonsistenan itu, terus kayak tiba-tiba nggak ada, dan aku tuh harus ngeudahin dulu. Bukan closure ke orang yang enggak, tapi kayak aku harus menutup perasaan itu. Aku selesai sama ini, bukan. Menutup perasaan ini sama orang ini, terus habis itu baru aku bisa melanjutkan untuk buka lagi tapi sama yang lain. Tapi justru yang kayak gitu yang capek menurut aku. Kenapa tuh? Tadi kamu bilang sendiri, kamu all out kok satu orang itu. Iya. Coba kalau misalkan sedikit-sedikit, iya, sedikit-sedikit, just do it for fun. Karena kalau misalkan nggak tahu sih, ini aja ya. Lagi-lagi we're not expert, we're just two people trying to make sense of our adulthood, I guess. Ya. Kalau satu terus kamu udah mencurahkan segala macam, kayak you put your heart into it, all out, belum apa-apa nih, baru deket doang. Ya. Terus kamu tuh kayak nggak dapet apa feedback. Kalau misalnya kamu nggak dapet feedback yang kamu sama, inginkan. Iya. Kamu tuh nggak ada sesuatu yang bisa nge-recharge kamu lagi selain dia. Betul. Cobain kalau at least 2 lah. Kamu nggak dapet dari ini, nanti kamu dapet recharge dari dia. Oh wow, oke. Teman-teman kayak gitu juga nggak sih yang lain? Coba. Right? Iya sih. Dan iya sih. Maksudnya again, when it comes to feeling, banyak banget faktor yang bisa bikin kenapa kita se-attach itu sama orang, kenapa kita kayak gitu, kenapa pattern kita kayak gitu, pasti ya kalau di background sebenarnya banyak faktornya gitu. Dan gak bisa nyalahin orangnya juga, karena apa yang dijalanin sama orang di hidupnya beda. Dan banyak gitu. Makanya aku kalau misalkan ketemu sama orang tuh harus ketemu dulu dan minimal sekali. Aku pernah loh kayak suka sama orang, baru ketemu sekali terus tapi bisa suka sampai 4 tahun. Baru sekali? Iya, sekali doang ketemu, terus habis itu sukanya 4 tahun, tapi nggak ngapa-ngapain di saat itu tuh. 4 tahun tuh kayak silent, diem, kayak cuma nonton sosmednya. Oh enggak dong, pasti ada. Ya itu tadi aku bilang, kalau aku mulai suka sama orang, aku ngasih sinyal dikit-dikit gitu. Iya, tapi kan nggak ada komunikasi kan, terus kamu ngasih sinyal aja kayak let's say bikin story aja, tapi kan nggak ada interaksi tuh di situ kan. Aku ngechat misalkan, tapi topiknya apa gitu, basa-basi. Apa aku kayak gitu juga ya? Just go for it. Boleh aja dulu, minimal kita tahu hitam atau putih. Oh ternyata dia juga ngerespon, oh ternyata dia juga nggak interest, ya udah. Kayaknya aku harus ketemu dulu sih, Ki. Iya sih, nunggu aja lah. This month, on July. Apa nih? Bukan. Oh bukan. Nggak tahu. Tapi kayaknya aku harus ketemu dulu sama si sama yang itu, pria penjajah itu. Penjajah. Anyway, inside jokes. Anyway, ya gitu deh. Jadi kalau aku sukanya lebih ke organik, kayak sampai sekarang aku masih belum bisa nemuin hype-nya, masih belum bisa nemuin berdebar-debarnya ketika lewat dating apps. Nggak bisa, aku masih belum bisa. Well, mungkin gini aja deh. How about we challenge ourselves? Aku challenge kamu untuk ada di posisi unorganic meeting itu, dan kamu challenge aku untuk ada di organic meeting itu. Entah gimana pun caranya, pokoknya
Indoman ya, please. What do you mean Indoman? Iya, maksudnya. Iya. Oke. Ya, Ya maksudnya nggak ketawa aku nggak jelek. not anytime soon, nggak dalam waktu dekat ini, cuman kayak bisa nggak gitu. Oke, nggak tahu. Let's see. I guess. Oke, ih aneh banget tapi. Hey, kan kata kamu tadi coba aja, kita nggak akan pernah tahu coba kalau aja nggak dulu. nyoba. Iya. Coba aja dulu. Kaget kan kalau nanti taunya the love of your life is from dating apps A gitu. Oke. Tapi gimana dulu ya? Takut kayak waktu di dating apps tuh kayak wah ini tipe aku banget, tapi pas ternyata ketemu di love, That's why kalau makanya harus kasih boundary dulu kalau kamu main dating apps. Diajarin nih. Ekspektasi kamu jangan ketinggian. Mhm. Ekspektasimu jangan ketinggian. Yang paling manjur buat aku ketika main dating app, just do it for fun. Oke. Jangan menaruh ekspektasi apapun Susah lagi. sama siapapun yang match sama kamu. Jangan berpikir orang itu beneran kayak gini, orang itu no. Jangan ada ekspektasi apa-apa. Ada ya. Aku nggak pernah kayak gitu juga, jadi I don't know. Oke. Well, When ya? Dapetin. Ya, misalkan kamu punya nggak kayak satu idol, satu idola, atau misalkan satu cowok yang Tipe kamu banget. Brain Domani. You know? Ya udah, kayak kamu manifest dia aja. Amin. Aku juga tiap hari manifestingin Chris Evans. Jadi Chris Evans. Come here. Kalau ada dupnya Chris Evans di Balai Endah. Oh my god, kayaknya nggak di Balai Endah sih, lebih di Cikadut nggak sih? Kita tunggu dia landing di Cikadut aja Cikadut. Ya. Oke. Who is that? Anyway. Hi, yo man. Hey. This girl is waiting for you. Gak tau. Can we put this out? Yeah, I don't know. Anyway, lagi ada nggak sekarang? jujur lagi banget ya ketawanya, boleh nggak nanti disensor ketawanya? Gak usah. Soalnya kan kayak buruk. Nggak usah. Kedengeran banget. Jujur nggak ada lagi kosong banget. Oh, kosong. Oke. Kalau kamu? Kenapa kayak gitu senyumnya sangat mencurigakan? Ini bukan ngebenguk ya? Oke. Enggak. Adakah? Nggak tahu sih dibilang ada atau enggak. Karena baru 3 hari ya. Oh no. Oh no. Enggak dong. Nggak tahu ya, nggak tahu masih. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Sejauh ini aku cuma itu sih yang bisa aku jawab. Nggak tahu. Okay. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih. Sebenarnya nggak tahu. Kayaknya ada, cuman kita tuh nggak yakin gitu arahnya kemana. Aku lebih ke feminine intuition sih, yakin. Oke, gak yakin. Aku udah 5 kali kayaknya yakin, tapi ternyata nggak feminine intuition. Aku ternyata salah terus nih. Anyway. Terima nggak caranya? Boleh. Tapi emang bisa. Who knows? Maksudnya kayak yang nggak perlu dalam waktu dekat ini. Setahun ke depan gitu. Aduh, mati. Iya, mungkin untuk sekarang segitu aja. Ini kayaknya kita bakal ngobrolin banyak lagi deh tentang banyak banget sih sebenarnya. Topik yang pengen dibahas. Iya, relationship juga banyak sebenarnya. Itu tuh baru sedikitnya banget dari sebanyaknya itu cerita. Oke. Buat semua orang, buat semua cewek yang lagi suka sama laki-laki, just go for it. Just go for it. At least try. Jadi kamu tahu hitam atau putih? Aku ngulangin itu berapa kali? Oh, dalam bahasa Inggris apa sih? Ya, terus kamu tahu itu black or white, not a gray. Anyway, okay, just go for it. Nanti kita bahas ini yuk. Cowok bingung. Itu lagi. Meskipun aku nggak ada pengalaman. Oh, nggak ada ya? Oh ya, oke, berarti jangan. Nggak apa-apa juga sih. Itu cowok bingung bukan? Yang 2021 cowok bingung bukan? Yang ini cowok bingung bukan? Kayaknya enggak sih, dia cowok beneran yang lagi building his life aja.
Ih, denial banget dah, sumpah. Oke. Oke. Ini kayaknya kita masukin aja lucu soalnya. Udah. Kayak meme worthy. Iya. Yang lagi ngomongin cowok bingung. Iya. Apalagi tadi pas aku ngomong, enggak sih kayaknya dia cowok yang certain, dia cowok yang pasti gak lagi. Oh, denial banget sih itu mah. Denial. Jadi segitu aja dulu tentang organic and anorganic knitting dari kita. Yang kurang lebih bahasan kita di jam 4 sore itu kayak gitu sih. Kalau lagi ngomongin kayak gitu. So, ya. Ketemu lagi di episode selanjutnya, dan pastinya dengan obrolan-obrolan yang aneh, random, santai. Betul. Karena expert we're just two people trying to make sense of our adulthood. Annyeong. Kok jadi ikutan anyong juga. Bye-bye. Sampai jumpa di episode ke-3. Buat yang lagi suka sama orang, just go for it. Okay.